Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Cindy, BP 19010038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam proses operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan untuk dikonsumsi dalam barang yang akan dijual. Sedangkan definisi persediaan menurut PSAK 14 Revisi 2008, persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya yaitu klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan sangat tergantung pada nature of business entitas. Klasifikasi persediaan perusahaan manufaktur yaitu ada bahan baku, barang dalam penyelesaian, dan barang jadi. Contohnya yaitu misalnya bahan baku itu adalah tahu mentah, sedangkan barang dalam penyelesaian itu tahu itu diolah menjadi misalnya tahu goreng, sehingga barang jadi itu adalah tahu goreng tersebut. Bagi entitas jasa, biasanya biaya jasa yang belum diakui pendapatannya diklasifikasikan sebagai persediaan. Berikut ini bentuk klasifikasi persediaan. Selanjutnya yaitu cakupan barang dalam persediaan. Entitas mencatat pembelian atau penjualan persediaan saat telah mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Klasifikasi barang dalam persediaan mencakup barang pada suatu entitas dan miliknya, barang pada suatu entitas tapi bukan miliknya, dan barang milik entitas namun tidak ada padanya. Kesulitan ada pada penentuan perpindahan hak kepemilikan, barang dalam transit, dan barang konsinyasi. Selanjutnya yaitu cakupan barang dalam persediaan. Yang pertama, barang dalam transit. Tanggung jawab finansial diindikasikan dari istilah pengiriman atau shipping term yang biasanya diistilahkan sebagai free on board atau FOB. Sedangkan definisi FOB adalah biaya transportasi akan dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih hingga pembeli menerima barang. Pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama periode transit. Sedangkan FOB shipping point adalah biaya transportasi akan dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan beralih ketika barang dikirimkan. Pengakuan persediaan berada pada pembeli ketika periode transit. Dan cakupan barang dalam persediaan itu penjualan konsinyasi. Barang konsinyasi akan tetap menjadi milik pemilik barang dan pemilik barang tetap akan mencatat barang tersebut dalam persediaannya. Pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan dilakukan oleh pemilik barang dengan mengungkapkan jumlah barang yang dikonsinyasikan. Pihak penjual yang dititipkan barang tidak mengakui barang itu dalam persediaannya. Ketika transaksi penjualan dilakukan dan hak kepemilikan telah beralih, seharusnya risiko dan manfaat dari kepemilikan juga beralih dari penjual kepada pembeli. Bagaimana jika penjual masih memegang risiko dan manfaat dari kepemilikan atas barang tersebut?
Penjual masih harus mengakui kepemilikannya atas barang tersebut dan tidak terjadi pengurangan atas persediaan penjualan. Dan penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Maksudnya, pembeli tidak dapat mengakui perjanjian tersebut sebagai penjualan dan tidak mengurangi barang tersebut dari persediaan. Sedangkan penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi, maksudnya itu mencatat penjualan pada nilai penuh dan membentuk akun penyisihan atas estimasi pengembalian penjualan, dan tidak mencatat adanya penjualan hingga atau dapat diperkirakan tingkat pengembalian oleh pembeli. Selanjutnya yaitu pengukuran persediaan. Menurut PSAK 14 Revisi 2008, persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Yaitu ada biaya pembelian, biaya lainnya, biaya konversi, yaitu dari biaya persediaan. Berikut ini adalah bentuk biaya persediaan. Sedangkan sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus biaya yaitu ada inventory cost flow. Berikut ini bentuk dari inventory cost flow. Sistem perpetual adalah pencatatan yang up-to-date terhadap persediaan, selalu dilakukan setiap perubahan nilai persediaan. Berikut ini adalah perpetual system. Sistem periodik adalah kuantitas persediaan ditentukan secara periodik, hanya pada saat perhitungan fisik atau stock of net. Berikut ini adalah periodic system. Berikut ini adalah bentuk dari sistem pencatatan persediaan periodik dan perpetual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.